suara saya dengar ya? Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kerjaan saya baru selesai satu, masih banyak kerjaan yang lain. Jadi mungkin saya presentasinya sebentar aja ini ya, karena lagi banyak deadline sekarang. Oke, saya mulai share aja ya. Oke, jadi kita minggu ini masuk ke burner ya, pembakaran, masuk ke bagian pembakaran. Kita kemarin bahas soal stoker ya. Jadi di stoker itu masih ingat ya, bentuknya kalau ini namanya traveling grade stoker. Jadi stoker itu ada banyak jenisnya. Ada yang vertical stoker, ada yang traveling grade seperti ini, dan macam-macam yang lain. Saya bahas satu aja, konsepnya hampir sama. Jadi saya ulangi lagi ya, kalau untuk stoker itu bahan bakarnya ukurannya bisa besar. Jadi kalau batu bara bisa dalam diameter cm. Beda sama pulverized coal yang biasa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga uap ya. Kalau di software Simgenix kita belajar menggunakan pulverized coal tipenya. Itu di bawah milimeter diameter batu baranya. Tapi kalau untuk stoker itu cm diameter dalam ukuran senti. Nah, kemudian untuk stoker kita pakai skema radiasi ya. Jadi radiasinya untuk meningkatkan radiasi dalam stoker itu kita tambahkan dinding batu bara. Jadi dinding batu bata. Jadi dinding batu bata ini untuk mempertinggi radiasi. Jadi bahan bakar itu selain dibakar dengan udaranya dari bawah. Jadi udara dari bawah, kemudian dibakar. Selanjutnya itu ada secondary air-nya. Secondary air di sini, ini ya, secondary air nozzle di atas. Itu sebenarnya bukan untuk membakar batu bara, tapi membakar sisa gas. Jadi gas yang keluar dari pembakaran itu kan ada gas seperti NOx, kemudian ada karbon monoksida dan kawan-kawan, gas-gas yang berbahaya dan tidak sebaiknya ada, itu bisa dikurangi dengan si secondary air nozzle. Jadi ada udara tambahan yang digunakan untuk membakar gas-gas yang keluar dari bahan bakar dari batu bara. Jadi misalkan di sini ada batu bara, kita bakar ya dengan bantuan bahan bakar fuel dan juga bantuan udara, primary air di sini ya. Jadi air supply-nya dari bawah. Nah, kemudian setelah batu baranya terbakar, dia akan mengeluarkan gas-gas yang entah macam-macam ya, kayak NOx, karbon monoksida dan kawan-kawan. Itu dibakar, gas-gas ini dihabiskan dengan si secondary air. Gitu. Kemudian kecepatan si grade, jadi grade itu apa ya? Kecepatan si ini ya, si conveyor ini atau grade-nya itu dalam meter per jam. Jadi untuk menempuh dari sini sampai sini itu bisa lebih dari 1 jam, sangat lama. Kemudian untuk awal-awal, untuk startup, kan batu bara masih ingat ya, dia ignition point-nya itu tinggi. Ignition point batu bara itu tinggi. Jadi awal-awal kita bantu dengan light fuel oil atau diesel. Light fuel oil ini dipakai ketika temperatur dari si traveling grade stoker ini di bawah 200 derajat Celcius. Jadi ketika temperaturnya kurang dari 200 derajat Celcius, kita bantu dengan si light fuel oil. Setelah itu, kalau temperaturnya sudah lebih dari 200 derajat Celcius, bisa kita lepas light fuel oilnya, pembakaran akan mulai terjadi, temperaturnya semakin lama semakin naik, dan nanti pada akhirnya batu bara akan terbakar.
pertama dibakar dengan bantuan udara air supply dari bawah. Setelah itu juga lama-kelamaan radiasinya semakin nambah dari dinding batu bata ini. Nah, setelah itu dia jalannya pelan, jadi radiasinya semakin naik, semakin naik, semakin naik. Kemudian untuk gas-gas yang keluar akan dibakar dengan si secondary air. Kira-kira gitu. Kemudian ash-nya atau debunya nanti keluar dari sini. Jadi di ujung grate, di ujung conveyor ini, dia akan jatuh ke bawah. Nah, seperti video kemarin ya, masih ingat ya? Saya minggu kemarin share video soal stoker, itu traveling grade stoker videonya. Jadi debunya, ash-nya, abunya jatuh ke bawah. Kemudian yang penting lagi di sini untuk negatifnya ya. Jadi negatifnya karena dia dibakar dalam waktu yang sangat lama, kemudian temperaturnya bisa sangat tinggi ya, karena batu baranya besar-besar ukurannya, jadi temperaturnya nanti semakin naik, semakin naik, semakin naik, dan itu jangka waktunya lama. Jadi untuk si grade-nya, kalau yang di bagian tengah-tengah itu pasti temperaturnya paling tinggi, highest temperature. Jadi efeknya adalah dia cepat aus. Kemudian untuk daya tinggi, jadi kalau kita menginginkan misalkan daya 1000 megawatt, itu akan sulit tercapai karena kalau kita butuh 1000 megawatt, kita harus mempersiapkan ini dalam jangka waktu yang sangat lama dan konveyornya juga sangat panjang. Ya, karena tadi dia cuman kecepatannya dalam meter per jam. Jadi cuman sekian meter dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, tidak dipakai untuk pembangkit listrik tenaga uap kebanyakan. Ini dipakai untuk membakar sampah. Yang sekarang itu aplikasinya tinggal untuk pembakaran sampah. Jadi kalau pembakaran sampah, daripada sampahnya dibakar terus energinya dibuang begitu saja, bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik ya. Meskipun rugi, tapi setidaknya nggak rugi-rugi banget gitu loh, karena memang sampahnya nggak bisa didaur ulang lagi ya, satu-satunya cara dibakar gitu. Jadi untuk pembakaran sampah. Kemudian negatifnya lagi, dia karena batu baranya besar-besar dan banyak volumenya, maka motornya itu juga kita butuh motor yang dayanya besar. Ukuran motornya besar, size motornya, untuk menggerakkan si conveyor belt ini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, ini skema PLTU ya, secara umum. Jadi untuk posisi 1-2 ini adalah pre-treatment. Jadi pre-treatment itu untuk preheating. Jadi persiapan batu bara itu dilakukan di sini. Jadi batu bara pertama yang sudah dikeringkan, kemudian sudah dihancurkan, dihaluskan, dia akan disiapkan, dihangatkan lagi dengan preheated air ya. Jadi preheated air itu udara yang digunakan untuk memanaskan sebelum si batu baranya ini masuk ke boiler. Sebelum masuk ke burner, itu kita panaskan dulu dengan preheated air. Tujuannya apa? Agar kandungan airnya itu habis. Kalau masih ada kandungan air, pembakaran akan terjadi lebih lama sehingga efisiensinya juga rendah. Oleh karena itu, kita mau batu baranya itu di sini sudah siap ya. Ketika masuk ke burner itu batu baranya udah siap, sudah kering, kemudian benar-benar halus diameternya. Jadi diameternya kecil, di bawah milimeter. Itu kita siapkan di sini, di poin 1 dan poin 2. Kemudian setelah itu kita masuk ke ini boiler ya. Nah, di dalam boiler itu ada apa aja? Ada burner, kemudian ada reheater, ada superheater, ada economizer. Kemudian setelah itu masuk ke sebelum turbin, ini turbin ya. Jadi sebelum ke turbin dia masuk ke filter. Jadi untuk filter itu ada 2 di sini. Biasanya ada denox dan ada desulfurization plant. Ini desulfurization plant. Outputnya dari filter ini di sini bisa juga ditambahkan dengan filter elektrik. Jadi biasanya ada juga yang sekarang itu dia pakai electric precipitator kalau nggak salah namanya. Jadi dia filternya elektrik.
Jadi pakai kayak ion-ion gitu. Jadi ion negatif, ion positif tertarik gitu ya. Jadi kalau positif tertarik sama negatif, negatif tertarik sama positif, gitulah prinsipnya. Jadi pakai e-filter. Kemudian ada juga si denox sama desulfurization plant. Kemudian denox di sini ya. Ini denox plant. Jadi ini denox plant. Taunya denox kenapa? Karena di sini ada NH3 amonia. Kemudian ini electric filter. Kemudian yang ini adalah si desulfurization plant. Itu filternya ya secara umum. Kemudian setelah itu masuk ke turbin, kemudian turbin gabung sama si generator. Terus selain itu nanti flue gasnya itu lari ke ini bisa ada bisa enggak, jadi cooling tower atau ke stack. Stack itu apa ya bahasa Indonesianya? Cerobong asap. Nah, cerobong asap itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Salah satu purpose-nya itu adalah untuk cooling, untuk pendinginan. Jadi dibikin cerobong asap biar ketika keluar dari plant, dari pembangkit itu temperaturnya tidak terlalu tinggi. Salah satu tujuannya ya. Ada yang natural, ada yang force. Jadi ada yang pendinginannya natural, ada yang dipaksakan. Kemudian apalagi yang penting di sini? Ya ini ya. Jadi kalau denox itu kita tambahkan amonia. Kemudian untuk desulfurization plant intinya adalah kita menambahkan limestone. Limestone itu apa? Apa bahasa Indonesianya limestone? Ada yang tahu nggak? Saya lupa. Apa limestone? Apa ya bahasa Indonesianya limestone? Limestone. Saya googling dulu. Limestone apa bahasa Indonesianya? Batu kapur ya. Jadi limestone ini batu kapur. Nah, ketika nanti prosesnya itu ditambahkan dengan batu kapur, yang dihasilkan sampahnya atau waste-nya itu adalah gypsum. Gypsum. Jadi gypsum yang kita pakai dalam bangunan itu adalah produk byproduct ya. Byproduct itu adalah sampah sebenarnya. Jadi waste atau sampah dari pembangkit tenaga uap. Waste dari pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Waste dari PLTU batu bara ya. Jadi selain ash atau abu ada juga gypsum. Kemudian yang akan kita bahas minggu ini adalah di burner. Tapi nggak semua ya, sebagian aja. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada suaranya? Enggak. Gak ada. Oke. Nah, kita lanjut ke burner ya. Kalau udah masuk kan di burner kan kalau di simulator kemarin DOTS Simgenix? Udah, Bu. Udah ya. Jadi kira-kira burner kayak gini, ada macam-macam. Yang ini yang sering dipakai ini ya, tangential mode. Nah, kan kalau ingat di burner itu ada level ya. Jadi kalau di simulator itu kalian lihat ada level firing 1, ada sampai 4 ya. 2 1 2 3 4. Ada 4 level. Sebenarnya bisa lebih, kalau di pembangkit yang gede-gede itu bisa sampai 15 level. Tujuannya apa? Kita pakai level-level. Ada yang tahu? Yang udah praktikum? Ada level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, ada yang tahu tujuannya apa? Kita pakai level. Level panasnya ya, Bu?
Level panas ya. Jadi gini. Kalau bahan bakar di pembangkit itu kaitannya sama daya ya, output. Jadi kalau bahan bakarnya semakin banyak, dayanya juga semakin besar. Ketika kita misalkan daya maksimalnya 400 MW, kemudian kita disuruh untuk mengirimkan daya 400 MW, berarti kita harus setting bisa jadi harus setting semua levelnya nyala gitu ya. Jadi untuk menghasilkan daya semaksimal mungkin. Tapi kadangkala atau seringkali kita nggak butuh daya sebanyak itu. Jadi firing ya namanya ya. Firingnya itu tidak perlu kita nyalakan semua. Jadi firing ini sebanding dengan bahan bakar sebanding dengan daya output. Kalau tangan shield itu bentuknya kayak apa itu senjatanya ninja itu loh. Apa itu namanya? Senjatanya ninja, Sukansen, apalah namanya itu ya. Jadi kayak gitu konsepnya si tangan shield. Pembakarannya terjadi di tengah-tengah. Kemudian kalau bisa lihat di sini ya, jadi di tengah ini adalah si firingnya, burnernya ada di sini. Kemudian di sekeliling ini ada pipa-pipa. Pipa-pipa ini ada yang tahu isinya apa? Di sini? Atau kenapa ada pipa di situ? Ya, ada yang tahu kenapa ada pipa di situ? Sealing air, Bu. Bukan. Ini bukan sealing air ya. Jadi ini adalah pipa yang isinya air, fluida isinya. Jadi steam kita nanti itu diproduksi dari pipa-pipa ini. Jadi ini pipa ya, bayangkan pipa. Di dalamnya adalah isinya fluida, fluidanya yang dipakai adalah air. Nanti air ini akan berubah menjadi uap. Kemudian uap untuk menggerakkan turbin ya. Jadi turbin ada high pressure, ada intermediate, ada low pressure turbin. Itu dipakai untuk itu uapnya. Jadi si pipa-pipa ini ketika dia ada di boiler, dia akan berada dekat sekali dengan burner. Tujuannya apa? Agar heat transfernya itu bisa maksimal. Jadi kita mengincar heat transfer. Jadi agar perpindahan panasnya dari inti pembakaran dari bahan bakar ini yang sudah terbakar itu bisa gimana ya? Jadi agar heat transfernya, jadi perpindahan panas itu bisa maksimal. Karena kan kalau dari bahan bakar misalkan nih jaraknya jauh ya, misalkan jaraknya burnernya di sini, kemudian pipanya jaraknya 10 meter dari sini. Itu kan jaraknya jauh 10 meter. Nah, kalau jaraknya jauh 10 meter, maka akan ada loss, akan ada kerugian yang cukup besar, rugi panas yang cukup besar. Makanya kita tempatkan pipa-pipa ini diusahakan berada dekat sekali dengan si burner, tapi tidak di burnernya langsung gitu. Bisa dipahami ya? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah ini ya, yang tangensial yang tengah, yang biasa dipakai itu yang tangensial. Pembakarannya di tengah-tengah ya. Jadi tempat terjadinya pembakaran itu di tengah-tengah di sini. Dan di sini, jadi kalau di firing itu yang terjadi adalah pertama kita lemparkan si udara dan bahan bakar dengan jarak tertentu dan kecepatan tertentu sampai mereka bertemu di titik optimal, dan disitulah terjadi pembakaran. Kira-kira gitu. Oleh karena itu kita tidak menginginkan terjadi pembakarannya di sini. Kita nggak ingin terjadi pembakaran di sini atau di sini atau di sini. Kita nggak ingin. Kita maunya dia mixing sempurna, jadi tercampur dengan sempurna. Oleh karena itu, kenapa kita nggak mau pembakarannya terjadi di sini atau bahkan agak jauh di sini misalkan ya?
kalau terlalu dekat di sini, maka akan terjadi pembakaran sebelum waktu yang kita inginkan. Otomatis rugi ya, loss. Nah, kalau di sini juga, kalau ketika pembakaran terjadi di sini, maka bisa jadi bahan bakar yang ada di sini tidak akan terbakar gitu. Kan kita ingin ya, jadi ada air ratio ya, fuel air ratio, kalau kemarin sudah dibahas, masih ingat? Itu kita ingin agar perbandingan antara bahan bakar dan udara itu tidak jauh berbeda. Intinya gitu. Jadi kita ingin mereka bertemu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Kita tidak ingin mereka terbakar lebih dahulu atau terbakar nanti terakhir. Kita maunya pas di tengah-tengah gitu. Kira-kira gitu konsepnya. Bisa dipahami ya? Nah, ini firingnya nih. Firing 1, firing 2, firing 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau yang kemarin lihat di simulator ada level-levelnya. Udah nyalain belum burner 2 atau baru di burner 1 aja? Belum sampai ke sana, Bu. Oh, belum sampai sana. Oke, nggak apa-apa. Memang karena banyak sih kalau di simulatornya itu banyak. Jadi ya paling nggak pengenalan dulu lah, mengetahui dulu kira-kira apa aja, terus nanti behind knowledge-nya tahu, jadi kenapa harus begini, kenapa harus begitunya tahu. Jadi nanti ketika praktikum, oh kenapa sih saya harus melakukan prosedur ini, kenapa harus prosedur ini, setidaknya ada bayangan, ada gambaran kenapa dilakukan gitu ya, bisa menganalisis lah. Oke, saya lanjut. Nah ini untuk jenis boiler, jadi jenis boiler tuh banyak banget ya. Ini salah satu aja, T-fired boiler, jadi yang bentuknya T, meskipun bentuknya nggak T. Nah untuk si firing sendiri itu selang-seling ya. Jadi yang merah ini bahan bakar, yang biru ini udara. Jadi udara, bahan bakar, udara lagi, bahan bakar lagi, udara lagi, bahan bakar lagi, udara lagi gitu terus. Jadi bahan bakarnya cuma satu diapit sama 2 udara di antaranya gitu. Jadi ini jalur khusus untuk udara dan ini jalur khusus untuk si bahan bakar. Oke, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Ini ya. Jadi ada preheated air ya. Jadi udaranya itu bukan udara dingin tapi udara yang sudah dipanaskan. Dan udah dipanaskan ini selain untuk menyiapkan si batu bara sebelum masuk ke burner, juga digunakan untuk membakar si batu bara kalau dia sudah masuk ke burner gitu. Jadi ada jalur khusus untuk preheated air, udara yang sudah dipanaskan, sama jalur untuk preheated coal atau batu bara yang juga sudah dipanaskan. Dan nanti kita campur, mixing di tengah-tengah, pakai model tangential firing. Gitu ya. Kalau kita lihat dari atas, kira-kira kayak gini nih. Nah, tangential firing, kita bertemunya di tengah-tengah. Jadi kita lempar ini, lemparannya kecepatannya kalau nggak salah batu baranya itu sekitar 4 meter per second, udaranya kecepatannya sekitar 10 meter per second. Kecepatan ini dihitung ya, jadi agar percampurannya pas. Balik lagi, kita nggak mau dia terbakar lebih dahulu si batu baranya atau terbakar telat, kita nggak mau itu. Kita maunya terbakar pas, pertemuannya juga pas, oleh karena itu kecepatannya itu juga dihitung kalau untuk firing. Kemudian kalau kita lihat dari samping, kira-kira gini ya. Jadi di sini ada batu bara. Oh, kalau misalkan mau pakai minyak juga bisa. Jadi kan kalau pre-burner itu kita pakai minyak dulu awal-awal. Karena kalau batu bara kadang temperatur kurang dari 200 derajat Celcius itu agak lama bereaksi meskipun dia sudah pulverized. Jadi kalau udah pulverized, udah dihancurkan, udah bentuk serbuk dan diameternya di bawah milimeter, sifatnya sudah hampir sama dengan minyak, tapi umumnya dia masih butuh bantuan minyak. Jadi oleh karena itu kita pakai minyak untuk temperatur di bawah 200 derajat Celcius. Jadi kita siapkan ada jalur khusus untuk minyak juga. Nah, di antara ini adalah udara. Jadi udara, batu bara. Kemudian kalau ada minyak ditambahin minyak di sini. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini satu burner ya. Jadi satu lapisan firing. Nanti kalau misalkan firingnya ada 15 berarti ada 15 level gitu.
ada 15 tumpukan, 1, 2, 3, 4 ke atas ya, vertikal itu 15. Kalau di simulator kita nanti lihat lagi simulatornya, burnernya itu ada 4 level kalau nggak salah. Jadi ada gini sekitar 4 kali ke atas ya, vertikal, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Maaf Bu, Ya. tanya Bu, Ya, pada saat firing berarti udara dan gas tadi disemprotkan ya Bu ya? ya disemprotkan, dilempar, lebih tepatnya dilempar. Jadi kita lempar sampai dia bertemu. Nah, pelemparannya, kecepatannya kalau untuk si pulverized coal itu kira-kira sekitar 4 meter per second. Jadi semua itu sistem auto ya Pak, Bu? Iya, sistem auto. Dari sebelumnya nanti saya nggak tahu nih, nanti saya bahas apa nggak sampai ke modelnya, karena kita juga selain butuh ini, jadi ini kan udah firing ya. Sebelum firing itu kan ada pemantiknya dulu. Pemantiknya kan biasanya pakai minyak. Kalau nggak salah ini nanti bakalan masuk ke materi, cuman saya nggak tahu kalau ya masuk ke materi harusnya sih. Ada sistem elektrik sedikit. Oke, siap, makasih Bu. Sama-sama. Oke ya. Kemudian saya lanjut, apa ini? Jadi ini jet burner dengan sirkulasi udara luar dari flue gas. Jadi ini udaranya kita pakai udara luar. Jadi maksudnya pakai preheat air. Namanya jet burner ya. Oh sorry ya, bukan 4 tapi 40. Ini nih ada gini. 40 meter per second untuk udara, dan untuk fuelnya itu 10 meter per second. Kemudian pembentukan flame-nya, pembentukan apinya itu terjadi dari jarak 0,5 sampai 1 meter dari mulut burner. Jadi tidak di mulut burnernya langsung, tidak jauh dari burner, tapi jaraknya sekitar 0,5 sampai 1 meter dari mulut burner. Di situ terjadi pembakaran. Oke ya? Sampai sini masih bingung? Kemudian saya bahas ya, kemudian kalau saya ulangi lagi untuk batu bara kita pakai ada primary air dan ada secondary air. Kalau di gas kita nggak pakai primary air karena gasnya tidak perlu di preheat ya. Jadi gasnya tidak perlu dipanaskan dulu sebelum dibakar. Tapi kalau batu bara perlu di preheat dulu, jadi perlu ada primary air ya. Yang atas ini adalah primary air, jadi pakai 2 udara ya, ada primary, ada secondary air. Nah, secondary airnya ini sirkulasi luar dia pakai dari flue gas. Jadi flue gas, ketika sudah tahu flue gas ya, jadi flue gas itu adalah steam yang terbentuk tadi yang dimasukkan ke turbin. Flue gas itu ya steam tadi yang terbentuk. Jadi steam yang terbentuk yang masuk ke turbin, sisanya dipakai lagi untuk hal-hal yang lain. Salah satunya untuk secondary air ini juga kita pakai steam. Bisa jadi primary airnya itu juga pakai dari sisa steam ini. Gitu. Jadi diambil dari steam yang sudah panas, jadi kita tidak perlu lagi memanaskan udara baru, tapi kita pakai dari sisa steam, dari sisa flue gas yang masuk ke turbin. Gitu. Itu kalau untuk batu bara ya, sedikit lebih rumit karena banyak prosesnya. Karena karakteristiknya, kalau kemarin kita bahas masalah bahan bakar, karakteristik batu bara itu ikatan, bukan hanya ikatan karbon aja ya, tapi ada karbon, ada mineral, dan karbonnya juga itu kompleks. Jadi kalau gas itu cuman misalkan metan CH4, ya udah CH4 aja. Kalau karbon ikatannya banyak, strukturnya banyak, panjang. Kalau misalkan liquid, jadi si diesel misalkan, si diesel itu ikatan
karbon dan hidrogen yang majemuk gitu ya. Jadi rangkaian karbon yang majemuk itu bisa dipecah. Meskipun proses pemecahannya tidak segampang gas, tapi lebih mudah daripada kita memecah ikatan struktur karbon di bahan bakar yang padat, solid gitu. Oleh karena itu proses pembakaran sampai terbentuknya listrik kalau kita menggunakan bahan bakar solid otomatis akan lebih rumit, termasuk juga di limbah yang terbentuk. Jadi limbah yang paling banyak itu di pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Kalau kita bandingkan sama gas atau sama diesel, batu bara yang paling banyak. Gas itu bersih, clean. Jadi pembangkit yang bersih. Cuman gas itu mahal. Kalau batu bara itu murah. Jadi kalau misalkan dihitung secara cost, kalau misalkan kita listrik dari PLN ya, TDL-nya berapa sih? 1000 berapa ya? Itu kalau dari diesel atau dari gas bisa jadi rugi hitungannya, nggak untung. Yang menguntungkan itu dari batu bara. Cuman ya itu produk sampingannya banyak. Ya, jadi limbahnya besar. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada saya lanjut. Nah ini ya ukurannya ya, kira-kira kalau dibandingkan sama manusia. Ini satu burner aja nih. Ukurannya segini. Sama kepala manusia masih besaran si burner ya. Jadi udara di sini ya. Jadi secondary air, ini primary air, dan sini si fuelnya, si bahan bakarnya di tengah-tengah. Kemudian ini pipa-pipanya ya. Jadi pipa yang isinya steam tadi berada dekat dengan si burner. Di samping-sampingnya. Ini semua pipa-pipa yang isinya steam, isinya uap, air yang berubah menjadi uap ya. Kemudian kalau dilihat lebih dekat lagi, ini ada kayak apa ya, kayak tulang gitu, kayak sisik duri. Kenapa ini kira-kira kayak gini? Ada yang bisa jawab? Apa ada yang tahu? Mungkin bisa dianalisa kenapa bentuk pipanya itu kok seperti ada duri-durinya. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Mengurangi panas. Iya benar, ada hubungannya dengan panas, tapi bukan mengurangi ya, kebalikannya. Untuk memperbesar, balik lagi tadi apa yang kita inginkan adalah pipa-pipa ini berada dekat sekali dengan burner, tapi tidak pas di burner. Jadi jaraknya tadi ya sekitar 1 meter dari burner itu terjadinya pembakaran. Kemudian kalau jarak pipanya sekitar 1 sampai 1,8 meter kalau nggak salah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan heat transfer. Jadi selain dia berada dekat sini untuk menangkap panas, jadi untuk menambah panas yang bisa ditangkap dari pembakaran, kita model pipanya itu seperti sisik-sisik ini. Jadi untuk memperluas heat transfer, memperbesar heat transfer. Jadi biar ruginya tidak banyak, rugi-ruginya semakin kecil. Gitu ya. Kemudian selain itu bentuknya kayak gini, ini juga untuk menghilangkan atau mengurangi efek dari ash yang terbentuk. Kalau masih ingat minggu kemarin saya bahas masalah bahan bakar, itu ash yang terbentuk dia bisa menempel di pipa ya, dan kalau udah nempel di pipa lama kelamaan dia padat, jadi bentuknya seperti porselen. Jadi seperti ada lapisan keramik di atas pipa. Dan itu membersihkannya harus manual. Kita nggak bisa ketika pembangkit nyala terus kita bersihkan gitu, nggak bisa. Jadi kita membersihkannya harus manual dan itu menyulitkan sekali. Oleh karena itu untuk menghindari terbentuknya ash tadi, kita bikin kayak sirip-sirip gini, kayak fins, kayak duri-duri gitu ya. Jadi pertama adalah untuk memperluas heat transfer, dan
Dan yang kedua adalah untuk menghindari lengketnya debu di pipa-pipa itu. Menghindari terbentuknya lapisan porselin lah dari debu. Ya. Sampai sini bisa dibayangkan nggak? Ada bayangan atau masih bingung? Gak ada yang jawab, berarti paham semua ya. Oke, kita lihat slide terakhir. Nah, ini sama sih. Jadi ini tadi primary jet, ini secondary jet. Jadi primary air, secondary air, kemudian fuel di tengah-tengah. Ya, jadi intinya kalau di firing itu kita seperti seolah-olah itu melemparkan bahan bakar. Di sini bahan bakar kita lempar, kemudian di sini udara kita lempar sampai mereka bertemu dengan kecepatan tertentu dengan jarak kira-kira 0,5 sampai 1 meter dari mulut burner ini. Mereka terbakar di situ dan udah siap si pipa-pipa untuk menyerap panas dari burner. Panasnya diserap, disalurkan ke dalam pipa itu ada si air, airnya berubah menjadi steam atau menjadi uap. Ya, prosesnya secara umum sudah mengerti kan kalau pembangkit di awal tadi. Nah ini proses ini secara umum udah paham ya. Jadi yang terjadi kalau misalkan kita punya di sini ada kondenser ya. Setelah itu saya jelaskan aja lah. Ada gambar nggak ya? Saya carikan dulu ya gambar pembangkit yang representatif. Saya copy ya. Nah ini udah paham belum atau sudah dijelaskan belum di kelas mengenai proses pembangkitan untuk PLTU batubara? Sudah dijelaskan belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah coba ada yang bisa menjelaskan ke saya dari awal sampai akhir kayak gimana prosesnya? Coba siapa ya? Saya panggil aja. Lukman Al-Hakim. Mana Lukman? Coba Lukman. Lukman. Mana anaknya? Ya, Bu. Coba jelaskan tentang proses pembangkitan dari batubara, pembangkit listrik tenaga uap batubara. Dari awal sampai akhir. Pembangkit listrik batubara ya, Bu? Ya, dari proses ini. Di gambar ini, coba. Pembangkit listrik batubara. Dari gambar ini ya, Bu? Ya, dari gambar ini. Jadi air mula-mula di ini, Bu, dialirkan ke boiler, Yang mana? menuju boiler. Airnya yang mana? Yang dialirkan boiler itu yang mana airnya? Boiler itu Bu, tempat pembakaran. Enggak. Maksudnya air itu yang mana? Air yang dialirkan ke boiler itu yang mana?
air yang dialirkan ke boiler itu air yang dari itu cooling water itu Bu, cooling tower yang dari kondenser. Mm-mm. Tadi apa ini ya? Oke. Jalurnya yang atas ya. Ini air ya. Yep. Oke, terus. Setelah dari kondenser air dialirkan ke boiler, di boiler itu dipanaskan dipanaskan dengan media batu bara. Oke, terus. Setelah itu air yang dipanaskan melalui media batu bara tadi menghasilkan uap, steam. Kemudian steam diarahkan menuju turbin. Kemudian turbin terkena steam, akhirnya turbin bergerak berputar memutar generator. Ya, terus. Uap yang steam yang di turbin tadi dibalikkan lagi, dimasukkan kondenser atau mengalami proses kondensasi, yaitu uap menjadi air kembali. Setelah itu diulang lagi, air dimasukkan, yang hasil kondensasi panas tadi dimasukkan ke cooling tower lagi, lalu dibalikkan lagi Bu. Oke. Ya, secara umum udah benar ya. Saya mau tambahkan sedikit. Jadi yang kita bahas, terima kasih ya. Jadi Bu. yang kita bahas itu di sini ya, firing. Yang sekarang kita bahas ini, itu bagian dari boiler. Nah, boiler dengan pipa ini letaknya berdekatan. Tadi jaraknya sekitar 1 meter ya, 1,8 sampai 1,8 meter. Jadi jarak dari titik pembakaran dengan si pipa-pipa yang isinya air tadi itu nggak jauh. Nah, kemudian persiapan untuk batu bara agar bisa dibakar di boiler itu terjadi di luar ya, di sini. Kemudian nanti ini bentuknya di sini sudah pulverized coal dan dia sudah di preheat, sudah dipanaskan. Pulverized coal. Kemudian setelah itu panasnya kita tingkatkan lagi, salah satunya ya, selain dia dekat, jadi si pipanya selain dekat dengan firing atau dengan burner, kita juga meningkatkan panasnya dengan bentuk si pipa tadi. Jadi bentuknya tidak mulus, tapi dia ada kayak duri-durinya, kayak duri ya. Ini untuk meningkatkan panas, karena kita butuh panas yang banyak. Kemudian setelah itu dia masuk ke turbin ya, tapi sebelum masuk ke turbin, turbin itu ada 3 bagian. Jadi ada high pressure, ada intermediate pressure, dan ada low pressure. Setelah high pressure turbin, dia tidak langsung ke intermediate pressure, tapi kita kembalikan ke reheater namanya. Setelah dari reheater, kita baru masuk ke intermediate pressure, dan setelah itu kita masuk ke low pressure. Di low pressure ini, setelah low pressure, tekanannya itu akan dekat dengan tekanan atmosferik, jadi dekat dengan tekanan udara. Jadi tidak jauh di atas 1 bar. Oleh karena itu, ini nggak bisa kita pakai lagi. Jadi steam atau uap yang keluar dari low pressure turbin itu tidak bisa lagi kita gunakan untuk menggerakkan turbin, karena sebentar lagi dia akan berubah fase dari uap menjadi air. Jadi sebentar lagi dia berubah jadi air, sementara turbin nggak boleh kena air gitu ya. Oleh karena itu kita kembalikan dia ke kondenser. Nah, di kondenser ini sisa-sisa uap tadi itu kita dinginkan dengan air. Jadi ada 2 jenis air ya, air yang di dalam pipa dan air yang di luar pipa. Jadi air yang cooling water ini. Kemudian kalau cooling water itu air biasa ya. Jadi ini ya, cooling tower ini air biasa. Airnya bisa dari sungai, bisa dari laut. Tapi kalau air di dalam pipa ini bukan air biasa. Nama airnya adalah air apa tahu? Di dalam pipa itu airnya spesial khusus. Namanya demin. Ya betul, air demin ya, atau demineralized water. Demineralized water.
Jadi air yang sudah tidak ada ion-ionnya sama sekali, tidak ada mineralnya. Kalau air ini nggak bisa diminum ya, karena kalau kita minum air itu kita butuh mineral. Air ini nggak ada mineral. Kenapa kita pakai air demin bukan air biasa? Ada yang tahu? Mengurangi korosi. Ya bisa. Selain itu, Mengurangi korosi, Bu. ya selain itu, Dan pH-nya lebih kecil dari pH air biasa. efeknya apa? Ukuran pH-nya, Bu. Ya, efeknya apa? Kalau pH-nya lebih kecil. Kalau pH-nya lebih kecil kan dia berarti basa atau asam? Keasaman. Asam ya. Ya, keasaman. Iya. Kalau asam itu justru dia korosif. Jadi kalau kita punya sesuatu yang asam itu pH-nya kecil, itu korosif sifatnya. Jadi betul ya sebenarnya korosi ya. Tapi selain itu yang penting coba kalau kita misalkan memanaskan air biasa kita panaskan sampai habis semua airnya, apa yang terjadi? Ada kerak nggak yang timbul? Misalkan nih kita punya panci, kita panaskan air sampai full di panci, kemudian kering air itu sampai kering, akan timbul ada kerak ya, kalk ya, Ada putih-putih, Bu. ya kapur ya, itu mineral. Nah kalau kita nggak pakai air demin, maka air itu akan ketika dia menjadi steam, menjadi uap, maka akan meninggalkan kerak-kerak di dalam pipa. Semakin banyak kerak, semakin lama, semakin banyak kerak yang terbentuk, dan itu akan mengurangi heat transfer. Dan itu susah membersihkannya. Gimana kita bisa membersihkan di dalam pipa? Dengan pipa yang sebanyak itu. Tadi dilihat ya, di burner aja pipanya udah sebanyak itu. Bagaimana kita membersihkannya? Oleh karena itu, kita pakai demin water. Ketika kita pakai demin water, kita bisa memastikan tidak ada kerak yang terbentuk, atau mungkin sedikit sekali kerak yang terbentuk. Jadi heat transfernya bisa sempurna. Kemudian, nah kita kan di sini sebenarnya punya steam ya. Steamnya masih agak panas nih, meskipun sebentar lagi berubah menjadi air. Tapi kita harus mengubah kembali menjadi bentuk air. Di sini kan jadi air lagi ya. Kemudian kita juga pakai air dari luar untuk mendinginkan, berarti kita butuh pompa di sini. Jadi ada pompa di sini, ada pompa di sini, ada pompa di sini. Itu cuman untuk sirkulasi air itu tadi ya, dari sungai atau dari laut. Pertanyaannya, kira-kira efisiensinya naik apa turun di kondenser? Kalau kita butuh untuk memompa air, kemudian kita perlu lagi pompa lagi di sini, kan bentuknya jadi air lagi nih. Kira-kira efisiensinya naik atau turun ketika di kondenser? Efisiensi pembangkit. Turun atau naik efisiensinya? Naik, Bu. Turun ya. Pompa pakai energi. Energinya dari mana? Dari pembangkit kita. Kemudian itu uap ya. Jadi kita udah susah nih di sini menghasilkan uap. Di sini menghasilkan uap itu kita bahan bakarnya kita bakar nih. Jadi kita membuang uap untuk menghasilkan uap. Tapi kemudian sisa uap ini harus kita kembalikan ke kondenser. Dan kita dinginkan lagi. Kalau didinginkan lagi temperaturnya turun, berarti kita harus memanaskan dia lagi ya kan? Berarti di sini ada lagi nanti energi yang dibuang untuk memanaskan si air lagi. Dia akan turun efisiensinya. Jadi efisiensi pembangkit itu efisiensi panas ya, bukan efisiensi elektrik. Efisiensi pembangkit thermalnya itu cuman sekitar 30% sampai 35% lah mungkin. Atau mungkin yang baru-baru 40% bisa. Efisiensinya cuma segitu. Jadi kalau misalkan kita punya 1 ton batu bara, energi yang terbentuk cuma sekitar 333 kg. Jadi gitu. Jadi dari 100 ton, dari 1 ton berarti jadinya cuma 33 kilo. Gitu ya. Kecil ya, cuma 1/3 efisiensinya.
Dan itu kenapa sangat rendah, itu dari kondenser. Jadi kondenser ini bikin efisiensinya rendah di sini. Tapi harus ada, karena memang siklus. Jadi yang kita incar itu adalah siklus. Siklus apa? Dari perubahan dari air menjadi uap, uap menjadi air. Itu memang harus ada. Jadi kalau siklus Rankine, kita pakai siklus Rankine ya, Rankine cycle, itu memang pakai konsep ini. Jadi yang kita manfaatkan adalah perubahan dari steam menjadi air dan air menjadi steam kembali. Oleh karena itu kita butuh kondenser di sini untuk mendinginkan si uap agar jadi air lagi, agar siklusnya kembali lagi. Gitu. Meskipun di sini efisiensinya jatuh, jadi kondenser ini bikin efisiensinya jelek, tapi kita tetap harus ada. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada, silahkan. Oh ya, untuk generator sama turbin ini satu shaft ya. Jadi ini kalau lihat nih, ini satu shaft. Jadi kalau turbinnya mutar, generator otomatis ikut mutar. Satu shaft itu satu apa ya? Satu jalur ya. Ketika turbin mutar, generator otomatis ikut mutar. Kalau turbin mengubah dari energi panas menjadi energi gerak, kalau generatornya mengubah dari energi gerak menjadi energi listrik gitu ya. Nah, kalau udah nyampe di elektrik itu efisiensinya tinggi ya. Efisiensi elektrik itu biasanya di atas 90%. Kalau paling jelek paling di rumah-rumah itu efisiensi elektrik sekitar 85 ke atas. 85 itu udah jelek banget. Bisa dibandingkan ya. Jadi kalau efisiensi elektrik itu tinggi, kalau efisiensi thermal, mekanik itu rendah. Emang kayak gitu, hukum alam. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Bu, Ya. sapnya turbin ke generator itu langsung atau ada Ada apa? Halo? Suaranya hilang. Bu, dari sap turbin ke generator itu langsung? Ya. Jadi sebelum di generator itu ada load gear nggak, Bu? Kalau untuk bagian generator saya kurang paham. Tapi yang saya tahu kalau misalkan generator kita harus pastikan dia sinkronisasi ya. Jadi kalau sinkronisasi generator ada apa aja yang harus diperhatikan? Kalau mau perjalanan. Ya, kecepatan sama. Habis itu apa lagi? Sudut fasa sama, Sudut fasa sama. Terus satu lagi? tegangan sama, Bu. Tegangan sama ya. Kemudian nanti kalau sinkronisasi, ada yang sinkronisasi lampu mati ya. Jadi ada yang mati, ada yang nyala ya lampunya ya. Untuk sinkronisasi. Tapi kalau tentang generator sendiri, di dalam generator saya kurang paham. Mungkin bisa ditanyakan ke orang-orang yang S2-nya listrik ya, kayak Pak Arif Juwito, mungkin lebih paham masalah generator daripada saya, atau ke Pak Fauzan. Yes, mereka harusnya lebih paham tentang generator. Jadi kalau mau tanya ke Pak Arif Juwito atau ke Pak Fauzan aja masalah generator ya, masalah teknisnya. Karena kalau udah sampai sini, ini orang listrik. Ya saya dulu listrik sih, cuman udah lupa. Jadi ini dari generator ke sini udah kerjanya orang listrik ya. Jadi ke sini transmisi, habis transmisi distribusi, habis distribusi ke rumah-rumah atau ke industri kecil. Kalau menengah biasanya dari jalur transmisi langsung lari ya. Jadi transmisi mereka punya distribusi sendiri, langsung ke rumah-rumah. Kalau ini orang listrik yang lebih ngerti. Yang S2-nya listrik ya. Kalau saya satunya aja listrik, udah lupa semua sekarang. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oh iya, saya lupa satu lagi. Jadi kalau ash itu ada fly ash, ada bottom ash ya. Kita udah saya udah jelaskan kemarin soal bottom ash. Jadi ash yang terlalu berat dia jatuh ke bawah. Kalau ash yang ringan, debu yang ringan dia berterbangan, nanti bisa nempel-nempel di pipa. Makanya kita bikin dia bentuknya kayak duri. Biar untuk mengurangi nempelnya si ash ini, fly ash ke sini. Kemudian fly ash ini juga nanti yang akan dikelola dengan si Denox plant, dengan e-filter, dan juga dengan desulfurization plant. Kalau untuk bottom ash kita collect di bawah ya. Jadi ini ada bottom ash disposal pond. Jadi kayak ada semacam danau gitu ya, atau galian lubang untuk mengumpulkan si bottom ash. Gitu.
Oke? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cek dulu learning. Habis ini saya silakan absen mandiri ya di learning ya. Sebentar, saya cek dulu udah ada belum. Minggu depan kita masih bahas firing kayaknya. Minggu depan saya ngajar ya. Berarti kalau saya ngajar kemungkinan ya nggak kuliahnya di kelas aja ya. Nggak kuliah online maksudnya. Nah, saya cek dulu absennya. Mana ya ini absennya? Oh ini. Sekarang tanggal 22 ya. Jam 21.08. Oke, absennya sudah saya buka ya. Kalau mau absen, coba dicek dulu bisa nggak absennya. Coba dicek ya absennya bisa nggak? Harusnya bisa ya. Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Belum, Bu. Coba di refresh yang paling atas. Sudah, Bu. Sudah bisa? Sudah. Udah ya. Jadi saya buka sampai jam 21.20 ya absennya ya. Tolong dimanfaatkan untuk absen. Oke, sekian dulu dari saya kuliahnya. Semoga bermanfaat ilmunya walaupun nggak banyak yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.